在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi lampu hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu tua di sistem ini. Ada banyak cahaya yang memancar dari planet tersebut, membuatnya tampak seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini terdapat 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luarnya ada beberapa planet kecil yang tersebar. Semuanya memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual, jelas sekali bahwa ada pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat tatapannya tertuju pada planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan sang peramal, planet Tianyun. Saat ini, di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar, sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual padat yang datang dari planet ini. Jika dia menginjakkan kaki di planet ini, kepadatan energi spiritualnya tidak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tianyun. Olsir mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar yang melonjak di dalam dirinya. Ini seperti pertama kalinya dia pergi ke kota sebelum mulai berkultivasi. Gairah yang mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam memandang planet Tianyun di kejauhan. Planet Tianyun, aku, Wang Lin, datang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan maju, dia sebenarnya mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, dia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang begitu keluar. Ia menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi. Ada banyak kultivator kuat di planet Tianyun, dan beberapa orang mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat, tapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti tertutup tirai tipis berwarna hijau. Di dalam kabut hijau juga terdapat bintik-bintik yang berkilauan seperti bintang. Dari planet besar berwarna ungu di tengahnya, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam gas hijau, menyebabkannya bergejolak dan menampakkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Saat dia melihat gas tersebut, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika aku dengan ceroboh menyerang, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Saya ingin tahu di peringkat berapa planet ini memiliki formasi yang begitu kuat. Dan 5 planet kecil di sekitarnya juga memiliki formasinya masing-masing, belum lagi planet-planet kecil yang letaknya lebih jauh. Saat Wang Lin merenung, matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia mundur 1000 kaki dan melihat gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau itu bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya, gasnya terpecah oleh gaya ini. Di saat yang sama, seorang pria muda mengenakan gaun hitam keluar. Penampilannya rata-rata dan matanya tenang saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah Anda memiliki pesan diplomatik? Meskipun ucapannya tenang, matanya tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan rendah hati, kombinasi dari semua ini memberikan rasa arogansi yang lebih kuat kepada orang-orang daripada mereka yang langsung menunjukkannya. Kesombongannya tidak perlu lagi diperlihatkan karena sudah terpatri di tulangnya. Wang Lin memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya. Ekspresi pemuda itu tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, apakah Anda punya undangan? Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata,
karena Anda tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Saya mencari Senior All-Seer." Pemuda itu berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, "Kamu berasal dari planet Suzaku?" Wang Lin terkejut. Dia memandang pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu memperlihatkan senyuman aneh, lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Itu membentuk tentakel seperti naga yang saling terkait satu sama lain dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel seperti naga menyatu saat mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. "Terima kasih banyak." Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi semakin kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, "Masuk ke dalam. Senior All-Seer telah lama menunggumu." Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau terbelah, membentuk terowongan dalam menuju planet. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi semakin besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke planet tersebut. Tekanan angin dari atmosfer bertiup ke wajahnya seperti pisau tajam, tapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang menjaga tekanan tetap rendah hingga tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh lampu hijau saat dia dibawa melewati atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tumbuhan berwarna ungu. Daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menimbulkan gelombang suara gemerisik. Perasaan asing muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin, itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke sekte nasib surgawi. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte tersebut, jadi setelah hanya 3 dupa waktu, sekte nasib surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau itu menghilang dalam sekejap mata. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu tertutup kabut. Kabut dan awan memenuhi area tersebut dengan rapat. Dilihat dari kejauhan, sekte itu seolah-olah tertutup lapisan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengahnya, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah candi terdapat batu-batu terapung yang membentuk undakan yang menuju ke pegunungan di bawahnya. Disinilah sekte luar dari sekte nasib surgawi berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte ini sangat ramai. Wang Lin berdiri di luar gunung dan memandangi kuil raksasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak melintasi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. "Pendatang, hentikan!" Suara samar terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat jelas tanpa emosi apapun. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi penuh hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Wang Lin dari planet Suzaku ada di sini untuk menyambut Senior All-Seer." "Wang Lin, Yang Mulia All-Seer sudah mengetahui kedatanganmu. Namun, untuk memasuki sekte takdir surgawi, bahkan murid kehormatan pun harus melalui 3 ujian. Apakah kamu berani menerimanya?" Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menjawab tetapi bertanya, "Apakah 3 cobaan itu?" Ujian pertama adalah uji coba manusia. Uji coba ini menguji hati Dao Anda. Uji coba kedua adalah uji coba bumi. Uji coba ini menguji kultivasi Anda. Ujian ketiga adalah ujian surga. Uji coba ini menguji domain Anda. Hanya dengan melalui 3 ujian ini Anda dapat memasuki sekte nasib surgawi. Apakah kamu berani? Suaranya masih polos tanpa ada amarah. Setelah suara itu selesai berbicara,
puluhan ribu sinar cahaya berkumpul membentuk cincin berbentuk oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Dengan itu, dia berjalan ke dalam ring oval. Di sekte nasib surgawi di atas gunung yang tinggi ada pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan dorongan untuk memujanya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depannya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya tertiup angin. Namun, dia tidak memberikan perasaan menjadi tua dan malah memancarkan perasaan yang luar biasa. Matanya bahkan lebih cerah daripada beberapa pemuda di masa puncaknya. Khususnya, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut mengikuti angin. Tatapannya memandang ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lainnya memasang ekspresi serius, matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Lelaki yang tersenyum itu memandangi lelaki tua yang lemah lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanyalah murid kehormatan, mengapa memaksa dia melewati 3 ujian?" Mata lelaki tua itu seperti kilat memandang ke kejauhan saat dia perlahan berkata, "Saya menerimanya sebagai murid atas kemauan saya sendiri dan menanamkan karam guru dan murid di antara kami. Hanya dalam 100 tahun, budidayanya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana." Pria berpenampilan lembut itu tersenyum tipis dan berkata, "Menarik perhatian guru adalah kekayaannya. Jika dia bisa melewati 3 ujian, bawa dia ke paviliun awan ungu." Orang tua itu melihat ke kehampaan lagi, lalu dia maju selangkah dan menghilang. Pria berpenampilan lembut dan pria berwajah dingin merespons. Mereka menundukkan kepala memberi hormat sampai lelaki tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu. Menarik. Saudara magang junior Zhou, apa yang menarik dari itu?" Pria berpenampilan lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. "Saudara magang senior, apakah kamu mencoba menguji saudara junior?" Paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh murid kehormatan biasa. Istana Langit Ungu dan Istana Impian Ungu milikku adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati guru kita. Saya khawatir paviliun awan ungu akan segera diberi nama Istana Kayu Ungu." Orang yang berpenampilan lembut itu tersenyum dan berkata, "Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu saat yang menggembirakan?" "Kakak magang senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak terpikirkan oleh hatimu." Pria bernama Zhou mendengus dan pergi. Saat ini, hanya pria berpenampilan lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi tatapan seolah-olah dia tidak bisa memahami sesuatu sepenuhnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Paviliun awan ungu. Pilihan guru sangat menarik. Saudara magang junior Sun Yun, sepertinya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu." Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya oval, pandangannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir, seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin berbinar dan rasa kesepian di hatinya menghilang. "Menariknya, tempat ini bisa menyebabkan perubahan dalam hati saya." Wang Lin menyebarkan perasaan seperti orang gila ke segala arah. Dalam beberapa saat segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer muncul di benaknya. "Ujian pertama akan menguji hati Dao saya." Wang Lin merenung sejenak. Tepat pada saat ini, sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wang Lin menoleh, tapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia adalah Ling Wuwan. Ling Wuwan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyuman bahagia. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Ling Wuwan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah mendekat. Wang Lin memandang Ling Wuwan dan berbisik, "Apakah ini percobaan pertama, ilusi yang terbentuk dari hati Dao saya? Ini tidak sulit sama sekali." Wang Lin menghela nafas,
lalu dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pindah ke sebelah Limuan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. Dao hati, Dao hati. Limuan mengungkapkan senyuman tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte takdir surgawi, di bawah pohon bohi, pemuda berwajah lembut itu berseru dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kecuali guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang awam hanya melakukan dua hal pada percobaan pertama, menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik, dia memutuskan untuk mencari Dao. Metode orang ini sama dengan metode saudara magang junior Sun Yun. Namun, saudara magang junior Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pria berpenampilan lembut itu mengusap dagunya dan memperlihatkan senyuman yang mustahil dilihat. Tatapannya tenang, tapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari sekte nasib surgawi diciptakan oleh Yang Maha Melihat secara pribadi. Dia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 uji coba berlangsung. Hanya setelah melewati 3 ujian seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte nasib surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Pada saat ini, di dalam ujian manusia, ada tabir yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah area ini terdapat tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung, dan pohon willow. Ada juga beberapa gonggongan anjing, tapi bukannya memecah ketenangan, itu lebih seperti gonggongan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun jumlah penduduk desa tidak banyak, mereka semua saling menghormati dan rukun. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halaman sendiri. Meski sederhana, jika ada yang melihatnya, mereka akan menganggapnya sangat nyaman. Ada beberapa helai rumput ekor rambut emas di depan gerbang, menunjukkan bahwa saat itu musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja ada teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua penuh kerutan sedang duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini semuanya putih, dia tidak terlihat tua sama sekali. Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon bodhi, ekspresi pria berpenampilan lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kehampaan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari, orang ini jelas tidak biasa. Bahkan saudara magang junior Sun Yun hanya bertahan 67 hari. Meskipun ketiga cobaan tersebut adalah sebuah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan darinya, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup, dan guru menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini bisa bertahan 83 hari di percobaan pertama, orang ini tidak bisa tinggal. Wajahnya menjadi semakin suram dan ekspresinya ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. Saudara magang junior masa depan, biarkan aku membantumu. Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang di kejauhan. Mata pria berpenampilan lembut itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tak heran dia mampu bertahan selama 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. 10 hari kemudian, di dalam surga dalam ujian manusia, seseorang keluar. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih laki-laki, pada langkah kedua dia remaja, dan pada langkah ketiga dia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pemuda itu bergerak tanpa angin dan dia mengenakan jubah seputih salju saat dia berjalan keluar dari surga selangkah demi selangkah. Di tangannya dia memegang sebuah ukiran kayu. Akhirnya ukirannya selesai. Ukirannya adalah seorang wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyuman seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pemuda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seseorang bisa mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang bisa mencari Dao dari surga? Ujian manusia ini menarik.
Mata Wang Lin tampak damai saat ini. Cobaan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari persidangan manusia. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang yang mengenakan pakaian ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia melihat Wang Lin. Saudara magang junior Wang Lin, saya Zhao Xingxia. Di antara murid generasi pertama guru, saya sudah lama berada di sekte tersebut. Kamu bisa memanggilku kakak tertua. Wang Lin memandang orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak tertua. Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu dia memberi isyarat tangannya dan berkata, ikuti aku, saudara magang junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar Anda tinggal di pavilion awan ungu. Dengan itu, Zhao Xingxia memimpin dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingxia berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa penjelasan rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini penuh dengan humor dan pandai berkata-kata. Dia mampu menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, saudara tertua Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki oleh senior Olsir? Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba pecah, menciptakan sebuah lorong. Ketika dia bergerak menuju lorong itu, dia tertawa dan berkata, saudara magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua termasuk dalam divisi ungu. Divisi ungu, mata Wang Lin berbinar. Zhao Xingxia menghela nafas dan berkata, di antara 7 divisi, divisi ungu kami adalah yang paling lemah. Setelah kamu berada di sini untuk sementara waktu, kamu secara alami akan mengetahuinya, jadi aku tidak akan banyak bicara. Setelah terbang beberapa saat melewati pegunungan, sebuah puncak yang menuju ke awan muncul di hadapan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia, hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati seseorang bergetar. Saudara magang junior Wang Lin, ikuti aku. Zhao Xingxia langsung menuju puncak gunung dan Wang Lin mengikutinya dari dekat. Ada banyak murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang sedang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakangnya, yang seolah tak ada habisnya. Rasanya seperti seekor naga raksasa sedang berbaring di sana. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan dengan mudah tersesat di sekte besar ini. Zhao Xingxia menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara magang junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat pavilion awan ungu berada. Jika Anda menyebarkan akal Anda akan menemukannya. Aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya pada Zhao Xingxia, dan terbang ke arah barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingxia masih memperlihatkan senyuman lembut itu tanpa perubahan apapun, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan akal dan menemukan sebuah istana mengeluarkan aura ungu yang samar. Di depan istana ada 3 kata besar, pavilion awan ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Kalau saja divisi ungu sudah begitu besar, entahlah seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mendarat di depan pavilion awan ungu. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam istana. Dia melihat seseorang keluar dari pavilion awan ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga emas.
Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tapi saat ini wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. "Kamu tidak bisa masuk ke sini,"